Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini kita masuk di segmen Kita Indonesia untuk edisi malam hari ini di tanggal 2 September 2025. Dan kabar baiknya saya tidak sendirian malam hari ini teman Pro 2. Ada partner saya siaran malam hari ini yang sudah terhubung melalui Zoom di sebelah sana. Ada Mas Tri Pitara yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita sapa beliau. Selamat malam Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abi, teman Pro 2. Mas Tri Pitara matur nuwun ya sudah bergabung bersama Pro 2 Jogja malam hari ini. Dan malam hari ini spesial kita di program Kita Indonesia, di mana program ini mencoba untuk memberikan inspirasi bagi anak muda di luar sana untuk lebih mencintai dan juga lebih menghargai sesama, termasuk menghargai perbedaan. Yang menjadi tema kita malam hari ini tentu saja terkait dengan hal ini teman Pro 2, yaitu tema yang sudah disiapkan untuk kita bahas bersama sampai dengan jam 9 malam bersama Mas Tri Pitara malam hari ini. Spesifik tema kita malam hari ini yaitu tentang menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada. Gitu ya Mas Tri Pitara ya? Betul sekali Mas Abi. Dan kita ingetin juga untuk yang lagi dengerin kita, baik itu di 102,5 FM radio terestrialnya atau juga di RRI Digital Aplikasi, atau juga melalui streaming di rri.co.id, atau juga teman Pro bisa dengerin serta menyaksikan tayangan siaran kita malam hari ini melalui audio visual kita di YouTube RRI Jogja Official. Dan tentang tema kita menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada bersama Dr. Tri Pitara MSSI MKes MCE. Apa nih Mas Tri yang harus kita highlight di awal nih Mas Tri Pitara tentang tema kita malam hari ini? Baik, terima kasih Mas Abi. Jadi Siap. tema kita menarik sekali karena ini kaitannya dengan bagaimana kita ketika menerima kritik dan juga adanya sebuah perbedaan, dan itu kaitannya dengan lapang dada. Nah, lapang dada itu satu bentuk hal yang penting sekali karena apa? Dalam tubuh manusia itu ada satu hal yang penting yaitu jiwa. Nah, jiwa itu di dalam dirinya adalah ada hati. Nah, hati itulah yang sering disebut-sebut ada di posisi dada. Itulah kenapa kalau orang kemudian nyesek ya, itu artinya hatinya sedang bergejolak. Nah, sekarang begini Mas Abi. Ketika kita ada satu unsur di dalam diri kita itu namanya hati, itu adalah sebuah raja ya, artinya raja yang memiliki perilaku untuk menentukan langkah seseorang. Panglimanya adalah otak. Nah, otak itu adalah mindset kita. Nah, ketika ada satu hal yang berkaitan dengan keberbedaan, ada sesuatu yang berbeda antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang terjadi pada visual ataupun sebuah pendengaran yang kita dengar dari yang ada, itu tidak sama. Itu kadang kita tidak mampu untuk bisa menerima dengan baik. Apalagi apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang menurut kita, persepsi kita. Nah, sedangkan ketika hal yang berbeda ini, ketika tidak bisa menerima, itulah yang kemudian hati bergerak. Artinya kita menjadi resisten terhadap apa yang berbeda tadi. Nah, itulah kenapa orang-orang itu lebih sulit untuk mampu menerima apa yang dinamakan sebuah kritikan. Padahal ketika kritikan itu jelas sekali tidak akan mungkin sama seperti apa yang kita persepsikan, karena itu sesuatu yang bisa paradoks ya terhadap apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena namanya kritikan itu sebuah masukan, sesuatu yang sifatnya jauh dari apa yang diharapkan, apa yang menurut orang lain, apa yang kita kerjakan itu. Nah, di sini maka dibutuhkan yang pertama adalah kapasitas kemampuan hati ini yang jernih. Nah, jadi hati yang lapang, yang memiliki lapang dada itu adalah adanya suatu kemampuan hati kita selalu terjaga dari kotoran hati. Nah, yang ketika kotoran hati tidak terjadi, maka hal ini akan merangsang apa yang dinamakan otak yang agar bisa berpikir dengan jernih. Nah, ketika kita bisa berpikir dengan jernih, itulah yang kemudian kita bisa open mind. Nah, ketika kita bisa open mind, maka open mind kita inilah kemudian bisa melihat
berbeda itu dalam berbagai macam aspek tidak ada sesuatu yang bermasalah. Karena apa? Orang yang memiliki mindset yang open itu memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Misalnya, contohnya yang paling gampang Mas Abi. Yang namanya manusia tidak ada DNA-nya sama, ya. Semua manusia tidak ada yang sama DNA-nya. Tidak ada suaranya yang sama, timbrenya, warna suara. Begitu juga jari-jarinya ini ada sidik jari yang tidak akan pernah sama. Nah itu artinya setiap kepala, setiap diri person itu walaupun bentuknya mirip, kepalanya sama-sama manusia, tetapi pola berpikirnya berbeda, latar belakang beda, pasti akan memiliki keanekaragaman. Begitu juga pola pikir kita, persepsi kita ini belum tentu pas ataupun cocok dengan di luar kita. Nah, bisa jadi menurut kita sesuatu yang sudah benar, bisa jadi di luar kita mengatakan belum. Nah, disitulah sisi orang memberikan saran, memberikan kritik, dan memiliki pendapat yang berbeda dari kita. Nah, ini membutuhkan suatu kedewasaan yang tinggi, membutuhkan wawasan yang luas dan hati yang jernih. Begitu Mas Abi. Baik, ada juga yang mengatakan bahwa untuk kemampuan menerima kritik dan juga memahami perbedaan ini adalah sebuah keterampilan tersendiri ya Mas Tribitara ya. Betul. Dimana juga bisa membantu pertumbuhan pribadi secara profesional juga nih. Mas Tribitara, kalau kita ingin melatih kemampuan ini mulai dari mana Mas Tri? Ya, dimulai dari tadi hati, karena hati kita Dari hati ya, itu adalah sebagai rajanya di dalam diri kita. Jadi raja itu berarti yang memiliki titah, yang memiliki perintah. Maka kalau itu rajanya adalah sudah baik, maka akan baik semuanya. Nah, disitulah ketika raja itu memerintahkan panglima namanya otak. Nah, otak itulah yang nanti akan mengeksekusi segala berbagai macam perilaku kita. Bisa menerima keberbedaan, bisa memberikan suatu kemudahan menerima orang lain memberikan kritik, sekalipun itu kritiknya sangat pedas bagi kita, itu sebuah hal yang vitamin buat kita. Karena orang yang memiliki kemampuan menerima di dalam kritik ataupun menerima keberbedaan, itu dia otomatis memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, memiliki kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu mainnya adalah hati, Mas Abi. Begitu. Baik. Tadi juga meng-highlight tentang kata profesional, Mas Tri. Kadang kan kita mengkritik atau juga memberi masukan seseorang itu kan secara bukan personal ya, Mas Tribitara ya. Betul. Mungkin karena tindakan atau mungkin juga karena pekerjaan, tapi terkadang itu dinilai menyerang pribadi. Itu gimana, Mas Tri? Nah, di sini masalahnya. Tadi karena orang itu sebetulnya ketika mengkritik orang lain atau seseorang yang dikritik, itu sebetulnya bukan mengkritik pribadi orang, tetapi mengkritik apa yang menjadikan peran dari seseorang memerankan apa itu. Misalnya pejabat ya, sedang memerankan jadi pejabat. Orang tua misalnya sedang memerankan sebagai peran orang tua. Mahasiswa sedang berperan sebagai mahasiswa, pedagang dan seterusnya, termasuk tadi profesi. Artinya ketika kita sedang menjalankan peran sebagai profesi penyiar, menjadi pembicara dan seterusnya, yang dikritik bukan pribadi kita, tetapi adalah bagaimana kita sedang memerankan itu, apakah sudah on the track apa belum. Nah, itu ada standarnya, sehingga hal-hal yang dinilai itu bukan pribadi kita sebetulnya. Nah, orang menangkap kadang mencampur adukkan antara saya dengan profesi saya itu melekat, padahal tidak. Nah, itu yang dibutuhkan kecerdasan dan kedewasaan di dalam melihat sebuah kritikan dan keberbedaan, Mas Abi. Baik, bagaimana dengan orang-orang mungkin termasuk saya atau juga ada beberapa di antara kita yang di saat menerima kritik itu cenderung defensif, Mas Tri? Nah, karena ada ego tadi yang namanya di dalam diri itu kan ada yang disebut dengan nafs ya. Nafs itu nafsu. Lah nafsu itu adalah keakuan, karena setiap manusia itu ingin merasa bahwa dirinya paling baik, paling merasa pinter, paling dan seterusnya. Sehingga paling-paling inilah yang menyebabkan
seseorang punya ego yang tidak boleh disalahkan. Nah, padahal manusia semuanya tidak terkecuali ya, yaitu manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Padahal ketika orang itu mengkritik kepada kita, sebetulnya bukan menyalahkan apa yang kita kerjakan, tapi orang lain itu memberikan kritik adalah karena sayang dengan kita, agar kita memerankan peran baik yang sebagaimana ideal-ideal orang di sekitar kita. Jadi sebetulnya kenapa ada orang yang tersinggung ketika dikritik, karena sebetulnya dia tidak melihat perspektif kebaikan dari sebuah kritikan, bahwa kritikan itu adalah sesuatu yang berharga, dan orang yang mengkritik itu adalah orang yang penuh pengorbanan, mengorbankan dirinya, memberanikan diri menyampaikan pada kita untuk membangun kita, perhatian. Betul sekali. Jadi orang yang berani menyampaikan kritikan itu harus kita hargai, karena tidak semua orang mampu menyampaikan kritikan. Dan kritikan itu terjadi berarti dia memperhatikan kita sangat jeli dan sangat akurat di dalam penglihatannya. Begitu Mas Abi. Baik, tadi untuk menghindari bagaimana biar tidak defensif ini coba pahami dulu ya Mas Tribitara ya. Betul. Dan menjadikan sebuah pelajaran. Baik, ini menarik teman Pro 2 karena sebagian dari kita nih Mas Tribitara yang lagi dengerin Pro 2 Jogja kan cenderung anak-anak muda yang masih mungkin mencoba untuk melakukan sesuatu meskipun diantaranya mendapat kritikan-kritikan, walaupun perbedaan ini juga cukup nyata mungkin Mas Tribitara ya, karena segala suatu hal yang kita lakukan itu kan tidak harus sama dengan pemikiran atau juga dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana nanti kita biar bisa menerima perbedaan dan juga kritikan ini secara elegan, nanti kita akan lanjut lagi Mas Tribitara setelah ini Mas Tribitara ya. Siap Mas Abi. Oke, masih di Kita Indonesia Pro 2 FM Jogja malam ini.